dari serangan dari Double Sansan ini. Dan yes, satu pilihan terakhir ternyata Di Fanny. fleksibel. Flexible Romer. pick dari Fredrin. Fredrin XP harusnya. Fredrinnya XP. Fredrin XP, Chow Romer, Kari gold lane, dan Valentina mid laner ya. Wah. Itu adalah flexible pick dari Fredrin yang sempat kita pikirkan juga tadi pada saat di drafting. Dan inilah dia audience predictions kita di mana beberapa dari macam-macam region ini fokusnya ke arah Eco Philippines ya. Dominasi ya. Dominasi ya. Kecuali dari Malaysia tadi pastinya. Bahkan kalau bisa kita bilang, kali ini para pasukan dari Eko dan juga Todak, mereka bukan hanya menentukan menuju ke babak selanjutnya. Game pembuka ini menjadi satu game yang mungkin bisa membuat tren positif. Sangat penting tentunya. Yes. Tren positif menuju ke arah babak selanjutnya. Babak selanjutnya. Dan itu dia. Dengan best of 5 series. Kemarin kita sudah melihat. Halo Wi! Ada Wi! Halo Wi! Wi! Waduh. How are you? I'm fine, thank you, and you? Ya. Alright, tanpa berlama-lama, kita akan langsung menyaksikan siapakah yang terkuat di lautan See the World Go MSC 2023. Let's go! Yes, dan terlihat ya di mana masih dengan rotasi yang sama pastinya mirroring dari kedua buff yang ada di dekat XP lane. Tapi yang jadi PR besar untuk Todak adalah gimana caranya mereka bisa menanggulangi early game yang dimiliki sama Echo. Mengingat Echo salah satu tim yang punya agresif power play banget. 80% first blood ratio mereka pegang. Ya. Alright, di cancel begitu Diganggu. saja seperti biasa dan bahkan reset ke arah depan sana. Yauhi masih coba untuk diselamatkan oleh para pasukan dari Todak. Benar-benar diusir mundur dan trigger disiplin again and again. Ini adalah hal yang sangat sulit sebenarnya untuk bisa didapatkan oleh player. Insting trigger disiplin, Profesor Kami. Masalahnya sering banget loh, Yawi dalam keadaan yang sekarat dia nggak menggunakan flickernya. Dengan tujuan biar nanti mungkin di arah turtle dia bisa lock satu hero karena seperti biasa di menit yang kedua. Rata-rata Romer sudah memiliki level keempatnya dan memiliki ultimate-nya. Suppress effect, ini sangat-sangat bisa jadi jawaban sih bagi Fanny. Namun kalau kita melihat di mid lane, Sanji cukup kesulitan. Hampir first blood dan sepertinya masih ada Regen. Wow. Dan Legend Game yang dimana meningkatkan Regen ketika meningkat level juga. Wow, last minute banget tadi ya Regen dan juga Legend Gem yang aktif ketika dia naik level ke level yang 3. Tapi untuk kali ini rival coba untuk engage ke arah bagian depan sana. Kartisian terlihat dia nggak mau beradu damage terlebih dahulu untuk di menit awal seperti ini. Oh, rival memilih untuk mundur nampaknya. Dan bisa aku bilang tadi dari seorang Sanji, dia sadar kalau misalnya dia nunggu satu hit terakhir dulu dari musuhnya, baru dia pencet Regennya. Benar-benar. Karena Moonnya itu minimal, kalau misalnya Regennya pun hilang setelah kepukul sama Moon, saat barter antara Regen dengan satu hit basic attack Moon itu masih cuanan Regennya. Calculate-nya mungkin dari situ. Dan bahkan ada Kaltizi yang udah standby on position. Menuju ke arah top lane karena udah ada Lord yang terhormat berada di depan. Langsung ada Sanford membuka, menzoning out para pasukan dari Todak. Dan bahkan kemungkinan besar Turtle kali ini tanpa ada sedikit pun hambatan mereka dapatkan di Turtle yang pertama. Iya, pattern dari Echo itu selalu dibukanya Black Dragon Form dari seorang Sanford untuk mengawal Kartizi mendapatkan objektif turtle-nya. Terlihat ya, Echo Philippines ini adalah tim yang kedua yang mendapatkan hampir perfect turtle. Dimana dari 5 match yang sudah mereka lakukan, total 14 turtle yang mereka amankan. Ya, tapi tim dengan the most atau paling banyak first blood kali ini tidak mendapatkan first bloodnya sama sekali. Bahkan seolah tidak ada ancaman dari kubu Echo Philippines menuju kepada tim Todak Malaysia semenjak early game yang tadi sudah kita jalankan 2 menit. Turtle sudah didapatkan, tapi bukan berarti tim Todak dalam tekanan. 2, kodenya, aku mulai dari kemarin, aku udah mulai paham. Ini tuh 2 bukan 2 menit, tapi kode kedua. Kode kedua. Iya, jadi mungkin trouble-nya itu tuh trouble yang mendekati dari di rulebooknya. Misalkan 1, koneksi misalkan. Oke. Yang kedua, misalkan kendala sound in game. Seperti itu contohnya. Battery, ada nggak battery? Ngaruh nggak? Battery kayaknya enggak deh, kan itu dicolok terus. Ya maksudnya nggak dari kabel ya, kan tadi ngomong dari kabel bukan ya? Enggak kayaknya. Atau mungkin yang ketiga gara-gara yang paling sering terjadi tuh kalau kesenggol sedikit, ya kan? Kesenggol sedikit itu suara in game-nya tuh hilang. Itu yang paling sering terjadi biasanya. Ya, karena biasanya para player tuh overhype ketika mereka mendapatkan Iya, kemenangan ya. Jadi benar. ada momen di mana dash-nya itu kena senggol atau kebanting. Jadi ada aja chance untuk technical issue seperti tersebut terjadi. Tapi ya semoga bisa cepat
segera terselesaikan technical issue-nya karena ini permintaan dari Eco Philippines ya, dari seorang Benny Kitty ya ternyata. Sanford. Sanford tadi, HP-nya Sanford. HP Sanford. Oh, Flying Hero, oke. Nah ini dia nih, sama yang selalu kita fokuskan ya. Tuh, sound mixernya Iya. satu-satu. Itu menurut gua proper banget sih. Proper sekali tentunya. Karena satu aja tuh bisa buat dua biasanya. Biasanya bisa buat 2, bisa buat 3 bahkan. Ini satu-satu di depan playersnya. Jadi bener-bener biar tidak ada trouble di masalah sound. Jadi tuh nanti tuh harusnya ya, kalau yang dari gue pelajari ya, itu tuh nanti tuh ada tombol-tombol kecil. Nah yang merah nyala itu nanti suara dari kiri kanan yang tergantung. Soalnya jadi orang mixer gue di sini. Hai. Mixer Ada kali. jadi DJ cikiciu. Oke, ini dia The Circle of Life. Silakan Bang. Wah, The Circle of Life. Tahukah kamu bahwa Orcas itu tuh naturalnya prey or swordfish. Ini fun fact yang sebenarnya sangat-sangat wow ya. Yang dimana berarti dia tuh jadi korban dari Paus Orca ini. Jadi korban dari ini, Swordfish. dari swordfish, iya, ikan pedang. Nah, tapi di sini kita tanya, apakah ini Apakah akan rantai sesuai makanannya itu akan sesuai atau bahkan terbalik gitu loh. terbalik? Paus Orcanya yang memakan ikan pedang. Ikan pedang. Iya. Paus Orca tuh bukannya paus yang galak ya? Paus Orca. Paus Iya, Tokudo kan? Paus Orca iya paus yang galak sih Iya. menurut gua. Bener banget, tapi ya kalau di Ikan habitatnya. pedang dimakan sama Paus Orca bisa nggak? Ya nyangkut di gigi, ntar kedang kita gigi. Ini kan tajam. Yes, tapi Makanya dia nggak sepertinya bisa Marshall makan kan? sudah siap lagi untuk melanjutkan untuk game kita yang pertama. Oh, suppressive effect? Oh my god, langsung satu momen kita first blood seperti yang sudah dibilang oleh Profesor KB. Profesor KB sudah bilang kalau first blood yang sangat Dua. tinggi dimiliki oleh para pasukan dari Echo dan bahkan 2 poin kill diaman ke dalam bottom lane juga Raditya Overcooked. Wow, di waktu yang bersamaan ada 2 poin eliminasi yang didapatkan oleh Echo dan memantapkan lagi mereka sebagai tim paling agresif di MSC 2023 dengan first blood ratio-nya udah di atas 80% harusnya. Wah, masalahnya yang nggak diduga-duga adalah itu langsung 2 action loh. Dia dapetin suppress effect di arah mid lane. Yes. Dan di arah bottom lane ada spray daripada Nibiru's Passion yang langsung menyerang kepada Ciku. Dan Ciku di sini posisinya menggunakan Purify. Jadi tentunya cukup sulit untuk menghindari hal tersebut ketika memang Phantom Sensei sudah digunakan. Skill 2-nya sudah digunakan, artinya tidak ada escape untuk Ciku guys. Ciku guys juga tidak memiliki sepatu. Dan di sini yang jadi penasaran, build-nya dari Ciku guys, itu bahkan bisa menuju kepada first item untuk Golden Staff. Oke. Karena dia udah punya 2 pedangnya terlebih dahulu. Iya, jadi corruption-nya yang diambil hanya attack speed early-nya pasifnya doang. Dan bahkan kalau bisa menyaksikan dari pasukan dari Todak, mereka udah mulai melakukan rotasi ke bottom lane. Nah, pasukan dari Todak akan udah standby on position, tapi Yawi nampaknya mencium sesuatu yang tidak baik kali ini. Karena hilang di dalam map-nya. Bahkan hilangnya ini bisa sampai 4-4 ya. Lihat, bahkan Yawi membuat Iron Hook mendapatkan 1 buah gerobak untuk seorang Benny bisa langsung nge-reset posisinya. Ya terpaksa ya, karena mau Terpaksa nggak mau. mau nggak mau. Kalau dia maju ke depan sedikit, kita nggak ada yang tahu tiba-tiba ada Yom surprise attack, Bapak Ibu. Wah, langsung. Itu namanya mematahkan setup juga. Karena ya tadi kan sebenarnya gerobaknya itu baitnya. Dan sekarang Ciku guys yang dalam ancaman karena rumputnya sudah mulai dikuasai sama Yawi itu sendiri dan Turtle bakal up di arah top lane. Dimana ini akan membuat Ciku guys bisa farming 2 lane tapi tidak bisa terlalu jauh menuju ke arah top lane. Ya, yang cukup unik juga di mana rotasi dari Todak ya. Kita tahu biasanya Todak ini ngelepasin Cikunya agar bisa benar-benar fokus sendirian aja sementara 3-man move-nya bakal gerak ke arah XP lane. Dan Turtle yang kedua tanpa ada gangguan sementara 4 atau bahkan 5 player dari Todak berkumpul di area bottom lane. Berarti bisa kita lihat di sini di arah bottom lane. Mereka pada standby position. Yom, 12 Dragon menuju ke arah seorang Yawi. Serangan rival fokus menuju ke arah seorang Yawi. One last hit, Yawi hilang itu saja. Ditukar dengan seluruh banyak soft skill yang keluar plus flicker. Sejujurnya menurut aku pribadi ini tidak worth it. Tapi lihat bakal coba dibalikan kembali keadaannya. Yom, surrender apa sih from Benny Kitty gagal. Pertukaran tidak ada. Tapi dengan kondisi dari Benny Kitty yang tidak terlalu kondisif. Ada baiknya dia melakukan clear dengan sangat cepat dan membuat para pasukan dari Todak nggak bisa melakukan invasi lebih lanjut lagi. Cuma problem utamanya no sword skill yang sangat banyak dari Todak Raditya Overcooked. Iya, bener banget. Dan tadi kita lihat ya, 5 player ke arah bawah dan bahkan body hand karena Yum terkena efek stun dan langsung terbang. Masih belum ada Rovem di sana tapi coba untuk dibalikin kembali ke arah belakang Ciu guys. Bila tiba dibuka, berhasil mendapatkan Sanji tapi Yum menjadi pertukaran sementara. Phantom Execution, Cultist double kill. Moon looking for more ke arah belakang, looking for triple kill, masih bisa escape tapi ternyata di arah belakang datang Sanford dengan Furious dive-nya. Oh my god, di depan sana Chico guys still survive mencoba untuk bertahan dari Sanford. Sanford kali ini masih coba untuk bertahan tapi satu hal yang sangat berbahaya tadi adalah puncher from Cultist.
Panther from Kaltizi benar-benar nggak bisa dipegang oleh siapapun. Bahkan Yums di sana udah tumbang. Siapapun yang bisa ngelock hanya tahun dari seorang Momo. Dan itu sangat-sangat sulit untuk bisa menangkap seorang Kaltizi. Ya, apalagi untuk Kaltizi sendiri ternyata first itemnya nggak langsung menuju kepada Thunderbell, tapi dia War Axe. langsung menuju War Axe hingga damage-nya pun ada, physical penetration-nya pun ada. Dan sekarang invasi jungle tidak dihentikan oleh Kaltizi setelah tadi dia mendapatkan double kill, plus untuk sekarang invasi jungle gak cuma jungle XP lane-nya pun coba dirusuin, tapi Ciku guys yang berada di sana. Tapi aku melihat dari seorang Sanford dengan Yuzong kali ini, aku belajar dari di Turtle dia yang pertama yang harusnya free banget. Jadi dia tuh nggak peduli ada di map atau enggak. Jadi memang sengaja setelah dia udah tahu dari Kaltizi akan bisa dapetin turtle-nya, dia akan ngebuka itu. Dia akan ngebuka untuk observer. Dan selalu seperti itu. Iya, dia akan selalu seperti itu. Ya, meskipun ada orang atau tidak di depan sana. Nah, Sanford tuh akan ngebuka, bakal lihat di sini karena Sanford tidak memiliki ultimate. Mau tidak mau dia tidak bisa membuka apa-apa di depan sana. Bahkan para pasukan dari Todak mereka harus mundur ke arah belakang dan merelakan lagi perfect turtle for Echo. Wow, perfect turtle for Echo. Dimana setup dari Echo selalu berbuah maksimal untuk teman-teman dari Echo di early gamenya. Gap gold 5.000 tercipta dan bahkan pemulihan karena Hyums-Hyumsnya terpick off untuk 3 kalinya lagi-lagi combo mematikan Yawi dan juga Sanji yang selalu kita saksikan. Again and again, kali ini Symphony of Skill, lihat. Dari seorang Sanji dia nggak mau terlalu terburu-buru. Yeah. Bloody Hunt terlebih dahulu, Bloody Hunt udah mau selesai. Dia ambil arrow from Yawi. Masih melihat batap. Dan lihat langsung instant pick up didapatkan oleh para pasukan dari Echo Kane. 2 poin kill yang sangat mahal membuat para pasukan dari Todak mereka agak sedikit struggle di early gamenya. Dan membuat para pasukan dari Todak harus kembali kehilangan jungle-nya. Solo pick up from Sanford di arah top lane yang sebenarnya menurut aku ini agak cukup berat banget untuk Todak bisa bawa game ini ke arah late game. Kenapa? Di menit yang ke-7 mereka di posisi yang sangat tidak baik. Ciku guys tidak memiliki banyak hal kali ini, Radit. Ya, ini benar-benar pressure yang besar terlihat dari Echo Philippines. Mereka terlalu mendominasi dari tiap pick off yang tercipta dari seorang Yawi. Tapi untuk kali ini Black Dagger Form dari arah belakang dan juga Conceal Play, Ji. Alright, bahkan para pasukan dari Todak mereka akan melepaskan satu buah turret inner. Kalau mereka paksakan ini nggak baik untuk 2 hal, Radit. Pertama, nggak baik untuk berapa banyak korban yang akan terjadi, korban jiwanya. Kedua, ini nggak akan cukup baik karena source skill yang cukup banyak keluar tidak membuat mereka bisa fight di arah Lordnya. Dan itu dari segi itemnya, Profesor Kabi silahkan. Wah, ini menuju ke arah Malefic Roar, Benny Cutie udah pasti bakal lebih tajam lagi secara physical damage per secondnya. Namun Echo dengan metode Echo Express-nya dan hero pick off bagi Yawi ini seolah menjadi jantung dari bagaimana permainan Echo Express itu berjalan. Lihat, selalu 3-man move, bahkan 4-man move sama Kaltizi-nya sekalian. Jadi Yawi sekalinya dia buka map, udah pasti dia punya backup. Beda sama Yums posisi yang dimana dia, ini Ciku guysnya masih under, damage-nya masih kurang. Untuk melakukan sebuah pick off, Yums butuh flickernya. Jadi terlalu banyak source skill yang perlu dikorbankan. Sementara Iron Hook itu dapat 1 udah pasti bakal langsung di Bloody Hunt. Tapi sayang sekali tadi ada knock up yang dimiliki dari seorang Lord. Lord Timing. save the day untuk seorang Yums. Dan bahkan again and again tanpa adanya satu buah kontes. Ini sebenarnya ada plus minusnya. Plusnya adalah Todak tahu dia nggak cukup kuat untuk kontes. Kedua, minusnya adalah mau tidak mau dia harus bisa menyelesaikan Lord ini dengan cepat. Tapi ini tidak bisa mereka lakukan kalau ini terus terjadi di menit yang ke-18. Ya, beda-beda. Maksudnya gitu, menit 12 masih bisa. Menit 18 mereka nggak bisa seperti ini. Mereka nggak boleh lepasin Lordnya, minimal mereka harus barter. Kalaupun mereka nggak bisa dapetin Lord, ada satu Bloody Hunt dan instant pick off terjadi kembali ditenggelamkan dalam lautan oleh sang Paus Orca. Sang pedang hiu, ikan pedang berhasil ditenggelamkan oleh Paus Orca kali ini. Menuju ke arah mid lane, mereka menang stay by on position. Kaltizi mencoba untuk memangsa Yums memancing flicker yang dia miliki. Tapi satu hal yang harus diperhatikan oleh seorang Yums. Kali ini mereka harus lebih standby. Dan lihat satu bawah bakal bocor bro. Satu bawah dan maksimalnya mantap. Sanford go to the backline. Menuju ke arah Ciku guys. Dan bahkan rival. Dia hanya bisa melakukan defensif di arah top lane-nya. Kaltizi bebas melakukan menari berdasa layaknya Lanceon. Mamma mia Lesatos. Wow, ini hanya satu Lord yang dibutuhkan untuk bisa mendapatkan mid best turret dari Todak. Dan Todak nggak bawa hero high ground defense, dimana mereka bakal cukup susah nih ketika posisi mereka under seperti sekarang. Di Lord yang kedua, dengan nggak bawa hero high ground defense itu bisa menjadi akhir untuk Todak. Karena gap antara kedua belah rival coba untuk di follow up oleh Sanford juga Benny Cutie. Masih bisa untuk pulang. Petrify gagal didapatkan karena tidak memiliki Petrify. Dan jangan sampai mereka bertemu dengan Yawi rival.
terkena satu buah siraman air dari Filipina from Saji. Membuat dia harus tenggelam kembali untuk kedua kalinya di dalam lautan Land of Thunder. Ya, tapi kalau berbicara Sanji sedikit ya, Sanji tadi yang buka teamfight duluan loh ketika Lordnya berjalan. Ada yang sadar gak dia pakai satu buah Petrify-nya Iya. hanya untuk memberikan efek stun kepada Momo, Iron Hook-nya connect. Jadi Biar untuk sekarang Yawinya free. Yawinya yang free untuk mendapatkan Iron Hook tersebut. Tapi satu babak yang dilakukan Transform membuka. Teamfight terjadi kembali. Yom sangat coba dimakan Momo. Mendapatkan satu. Kartisi menuju ke belakang. Mencoba untuk menarik kembali. Rafael bisa dikeluarkan. Tapi Sanford tidak bisa bertahan dengan cukup lama. Harus dilumat akhirnya. Kali ini Sanford menjadi korban keganasan dari Todak. Akhirnya sang Paus Orca mendapatkan satu tumbalnya. Karena beberapa teamfight terakhir. Sang Paus Orca mereka datang sebagai kesatuan. Pulang sebagai kesatuan. Dan bahkan tidak meninggalkan korban jiwa sedikit pun. Iya bener banget, tapi lagi-lagi ya punishment yang diterima sama Eko nggak cukup maksimal. Mengingat tadi ada Momo dan Yums yang terpick off. Dan inilah instant replaynya Bung Gabe. Wah, kalau kita berbicara instant replay yaitu Bloody Hunt-nya benar-benar bikin Yums tidak berkutik sama sekali. Yums ini bisa dibilang jadi penanggung jawab untuk inisiasi yang dibuat sama teman-teman dari Todak. Tapi kalau Yumsnya aja di all in, dihajar dari awal sampai tidak bisa bergerak dengan efek suppress, ya udah pasti. Di sini Todak hanya bergantung kepada Moon dan juga Momo karena efek sisinya ada di dua players ini. Dan untuk item, oh ini sangat jauh sekali. Kita mungkin bisa melihat sedikit nanti Benny Cutie entah dengan Demon Hunter Sword-nya atau bahkan dengan Wind of Nature. Karena untuk sekarang dia sudah selesai dengan Husklaw, jadi makin powerful juga dengan Nibiru yang ia miliki. Nah, kalau dia pakai Husklaw terlebih dahulu, kemungkinan besar nanti itemnya akan ke ini sih, Prof, menurut aku ya. Hunter Strike dulu sih. Hunter Strike bisa, dia udah punya Vampire Melee juga. Oh, maksimal yang mantap! Again, ditenggelamkan lagi. Memang see the world. Mereka bermain di lautan sea. Tapi lihat di depan sana Chico Gaze. Benar-benar lihat terzoning out. Mencoba diselamatkan. Iron Hook from Yahweh. Chico Gaze can survive. Dan ternyata para pasukan dari Todak mereka kehilangan 3 pemain. Ini bencana! Lihat, pasukan Eko mencoba untuk memberikan spray down. Menuju ke arah seorang rival. Fokus ke arah seorang Yums. Gak bisa duel Dragon. Dan fokus ke arah base-nya. Eko Express tutut. Fokus menuju ke arah base. Dan mendapatkan kill yang bersama. Wipeout pun tercipta dari Eko Philippines di game yang pertama. Mereka terlalu mendominasi gap net worth yang ada. Ini benar-benar jauh banget, sekitar 12.000 gold.